Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Ada fakta, ada logika. Jadi ketika kita berusaha menceritakan fakta, maka fakta itu akan beradu dengan logika. Tapi kalau faktanya tidak ada, ya kita tidak perlu bicara logika lagi. Nah, kalau faktanya dikarang, misal ya, faktanya tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya, pasti ada celah logika yang tidak masuk, yang di luar nalar, di luar hati nurani, dan di luar akal sehat. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi dari lokasi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ingin memastikan bagaimana situasi sebenarnya. Apakah benar cerita dari versi polisi yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, atau versi FPI seperti disampaikan oleh Munarman dan Ketua Umum FPI Kiai Sobri Lubis. Walaupun lebih banyak Munarman yang menyampaikan. Jadi dari beberapa kejadian, beberapa keterangan saya sementara ini menyimpulkan bahwa informasi dari polisi tidak akurat. Saya tidak berani bilang bohong, tapi tidak akurat. Karena saya bicara dengan beberapa saksi mengatakan memang tidak ada baku tembak, tidak ada tembak menembak. Dan lagi memang walaupun kejadiannya sudah dini hari, ini jalur ini ramai. Selalu ada saja mobil yang lewat. Dan seperti banyak kita temukan dalam grup-grup WA di media sosial, tidak ada garis polisi. Tidak ada garis polisi seperti yang diceritakan oleh narasumber saya tadi. Tidak ada garis polisi. Yang ada polisi yang mengusir orang-orang datang. Tidak ada garis polisi, tidak ada apa istilahnya olah TKP dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Ini warung Mamah Dian. Saya mendengar informasi dari orang lain yang saksi. Dia saksi mata, ya. Saksi mata kejadiannya malam itu, dia sedang nunggu di sini. Nah, ini toilet. Kamera toilet, ya. Toilet di sini. Dia di sini. Jadi menurut dia, orang tadi yang barusan ngobrol saya tadi, saya salat zuhur sebentar, ya. Sekarang jam 14 kurang 13.55. Tadi salat di musola situ. Lalu saya ngobrol, ada yang menjelaskan dia saksi mata. Nah, saksi mata, jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksud dia di Palang, dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 mobil lebih, dan 3 diantaranya mobil resmi patroli. Dan itu memang dari sore katanya udah banyak polisi.
Nah ini kejadiannya kalau kata dia, begitu dia tunjuk jarak, saya perkirakan dari posisi dia duduk dengan kejadian sekitar 8 meter. 8 meter. Jadi kalau polisi mengatakan ada baku tembak, tembak-menembak, sekali lagi si saksi mata tadi yang tidak ingin ditampilkan nama apalagi wajahnya mengatakan cuma 2 kali. 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. Jadi langsung dipalang gitu, dari depan nembak pakai laras panjang. Saya tanya, kamu lihatnya pakai pistol apa laras panjang? Laras panjang. Benar, laras panjang. Jadi saudara, begitu ceritanya. Dan dia lihat 2 orang langsung tewas di tempat. Menurut penglihatan dia yang jaraknya sekitar kurang lebih 8 meter. Tadi saya tanya, posisimu di mana? Di situ. Dari duduk kamu dengan peristiwa yang terjadi berapa meter? 10 meter, mobil itu parkir? Oh enggak, sini lagi. Jadi mobil parkir, dia sebut jarak lebih depan lagi, jadi saya perkirakan sekitar 8 meter. 8 meter. Lalu polisi dia sebut langsung menembak ban kiri depan. Langsung nempel, dor. Ban kiri depan, tujuannya supaya mobil tidak kabur. Nah saudara, kalau polisi menarasikan satu terjadi baku tembak, sekali lagi dari 2 dan narasumber lain yang saya hubungi tadi beberapa kali wawancara, tidak ada baku tembak. Seperti penjelasan dari Munarman, Sekretaris Umum FPI, tidak ada baku tembak, tidak ada. 2 sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api. Tidak membawa senjata api. Tentang samurai segala macam, dia tidak berani memastikan bagaimana sesungguhnya ada atau tidak. Karena dia juga tidak boleh mendekat. Tapi dia menambahkan seperti keterangan sebelumnya, bahwa orang-orang sekitar sini yang datang mendekat memang diusir. Tidak boleh, menjauh. Ada teroris katanya. Bagaimana kondisi berikutnya? 2 orang ditembak. Lalu kira-kira saya ada datang ambulan. Saya tanya berapa jarak ketika terjadi tembak-menembak dengan ambulan, berapa menit? Setengah jam? Dia bilang ya kira-kira setengah jam. Mungkin ada yang telepon lalu ambulan datang. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi yang masih hidup. 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia tidak memastikan apakah kena tembak atau tidak. Tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi entah kemana. Ini menarik ya. Lagi-lagi logika kita dirangsang ya untuk berpikir rasional. Ada 6 korban, ada 18 luka tembakan. Sementara dari pihak Laskar FPI hanya ada 3 tembakan. Itu yang dikatakan kan, sempat melepaskan 3 tembakan. Pertanyaannya adalah berapa tembakan yang dikeluarkan polisi pada saat yang dikatakan tembak menembak tersebut. Kalau 3 tembakan dibalas dengan 10 tembakan, maka agak aneh rasanya. Itu bukan lagi namanya membela diri, tapi sudah melakukan serang balik, counter attack, kira-kira begitu. Lalu 8 tembakannya di mana? Apakah 8 tembakannya itu di 4 korban berikutnya? Berarti 2-2. Nah ini menjadi pertanyaan yang luar biasa sesungguhnya Sobat Era sekalian. Maka tidak heran sebenarnya banyak yang mengatakan ini bukan bela diri, tapi aksi unlawful killing atau extrajudicial killing. Banyak pihak yang mengatakan hal tersebut. Tapi yang jelas bahwa jumlah tembakan sebagaimana beredar disampaikan keluarga, disampaikan melalui press conference FPI misalnya, itu berarti tidak bohong karena sudah dikonfirmasi sendiri dengan hasil otopsi. Hanya memang kalau kita lihat keterangan yang disampaikan, hasil otopsi mengatakan luka tembak 18 dan tidak ditemukan luka lain bekas penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi hanya ada luka tembak saja. Makanya kita lokalisir saja soal luka tembak ini.
kita kemudian bertanya dengan pertanyaan yang besar, kenapa ada 18 tembakan dalam upaya bela diri dan tembakannya di jantung? Itu pertanyaan besar yang harus diungkap sejelas-jelasnya. Karena rekonstruksi tidak menjelaskan jumlah peluru yang ditembakkan misalnya. Sobat Era sekalian begini, ada satu hal lain yang juga harus kita pikirkan adalah kalau misalnya terjadi tembak-menembak, apalagi misalnya tembak-menembak itu dalam kondisi mobil berjalan, maka sangat hebat ketika polisi misalnya atau aparat keamanan atau siapapun dia sekali tembak langsung kena. Artinya 18 peluru itu adalah 18 peluru yang dikeluarkan. Tidak ada yang meleset satupun misalnya. Tapi kalau ada yang meleset maka jumlah tembakan kan tidak 18, mungkin bisa puluhan. Nah ini misteri yang harus dipecahkan. Kenapa jumlah tembakan begitu banyak untuk dalam tanda kutip melumpuhkan, membela diri terhadap serangan 6 orang. Yang bersenjatanya cuma 2 orang. Hanya 2 orang yang memiliki senjata. Lalu mereka 2 dari 6 itu sudah meninggal dan 4 lainnya dibekuk, dibawa ke mobil, lalu juga mati karena dianggap melawan petugas. Pertanyaannya adalah berapa tembakan lagi yang dilepaskan petugas ketika di mobil tersebut? Sobat Era sekalian, tanpa bermaksud mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, memang soal ini harus dibuat terang seterang-terangnya. Jadi kita tidak usah bicara misalnya siapa lebih dulu menyerang. Kalaupun yang menyerang terlebih dahulu adalah Laskar FPI, bukan berarti kemudian justified untuk membalas secara berlebihan tembakan-tembakan yang dikeluarkan terlebih dahulu misalnya oleh FPI. Katakanlah mengeluarkan 3 tembakan, dibalas dengan 10 tembakan, 8 tembakan atau berapapun jumlahnya misalnya. Karena konsep membela diri adalah ya betul-betul membela diri dalam kondisi yang sangat terdesak, bukan melakukan counter attack secara berlebih-lebihan sehingga rasionalitas kita terganggu. Kalau dikatakan membela diri tetapi mayatnya ternyata 3-4 lubang peluru bersarang di jenazah atau di korban Laskar FPI tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Wakabin ya, kalau surveillance itu kan dia justru harus tidak boleh ketahuan begitu. Nah itu kuncinya sebetulnya ya. Nah kalau ada ketahuan kemudian ada implikasi dengan hilangnya nyawa 6 orang, itu berarti ada misi lain atau ada kesalahan prosedur di lapangan. Nah jadi itu justru itu menurut saya itulah yang perlu diselidiki oleh Komnas HAM ini sebetulnya. Dan secara gampangnya kalau dari sisi fakta lapangan kita bersyukur saja ya, bagi kita blessing in disguise soal rekonstruksi. Kenapa? Yang kita nyatakan di awal bahwa ini Laskar bukan terjadi tembak-menembak, tapi ditembak di tempat lain, itu terbukti. Terbuktinya apa? Di rekonstruksi sendiri. Jadi saya mau pakai fakta dari rekonstruksi sendiri. Ternyata masih ada 4 orang yang nyawanya masih ada, ditangkap, dimasukkan ke mobil. Setelah itu putus hubungan, kita tidak tahu, beritanya tiba-tiba 6 meninggal. Nah katakanlah di dalam mobil sekarang, kita analisa. Di dalam mobil, 3 duduk di bangku belakang, 1 duduk di bangku tengah, dengan diapit 2 petugas. 1 petugas katakanlah membawa kendaraan, 1-nya di bangku samping sopir. Berarti 4 sama 4 ini kan. Nah standarnya seperti apa? Ini kan kalau sudah terjadi tembak-menembak, ini sebetulnya penjahat berbahaya. Dalam tanda kutip ya, kalau mengikuti logika itu. Seharusnya kan diperketat. Apalagi mereka sudah disuruh tengkurap dan diinjak kepalanya menurut keterangan itu. Okay. Nah, cara melawan dia di belakang. Sekarang kita lihat, tadi ada luka tembak. Luka tembaknya semua sama di dada kiri. Kalau terjadi perlawanan, berusaha merebut senjata, artinya posisi yang mau merebut senjata dalam posisi sebelah kanan. Jadi posisi di sini kan, senjata bisa taruh di sini kan, di sini. Kalau katakanlah petugas yang mau melumpuhkan, dia nembaknya kemana? Kalau ke sini kan kenanya di sini, di kepala. Kalau dia ini bangku, ini pembatas bangku, mencoba merebut, berarti ditembaknya ke sini kan? Jadi ini hal-hal menurut saya yang perlu diselidiki dari faktanya saja, yaitu dari luka yang diarahkan semua, terarah semua ke jantung. Itu titik mematikan, Mbak Nana. Bukan tembakan tidak sengaja. Semuanya ada di jantung yang mematikan itu.
Korbannya cerita sambil berderai air matanya sambil, wah ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Terukur. Saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak dan BPC bengkak biru dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Terukur. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal. Terukur.